Hai teman-teman Skevi, dimanapun teman-teman berada, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Teman-teman, malam ini kita masuk hari ke-63. Kita akan baca dari 1 Samuel 13 sampai 16. Baca kitab suci satu hari, 4 pasal. Nah, teman-teman, hari ini kembali Skevi mengulang ayat Mas yang dari 1 Samuel 16 ayat 7 karena itu akan menjadi bagian dari pembacaan kita malam ini, yaitu tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Ya teman-teman, terakhir-terakhir ini banyak persoalan di dalam peryutupan kita, khususnya di dalam apologet. Namun biarlah semua di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang melihat hati setiap kita yang berapologet, yang berteman, dan juga yang berseteru. Kiranya Tuhan yang menjadi penengah dan juga Tuhan yang menjadi hakim di antara kita semua. Biarlah hati kita yang dilihat Tuhan adalah yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan, sehingga mujizat-mujizat Tuhan boleh bernyata di dalam kehidupan kita, sama seperti Tuhan bekerja pada orang-orang yang ada di dalam kitab Samuel ini, khususnya Samuel dan Raja Daud. Mari teman-teman, sebelum memulai kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam ini kami boleh kembali membaca firman-Mu. Tuhan Yesus, banyak sekali persoalan yang kita hadapi dan kita tidak paham bagaimana kita boleh bersikap hati Tuhan, sehingga hati kita boleh berkenan padamu, terutama dalam menghadapi situasi-situasi yang ada di saat ini Tuhan. Tapi apapun yang terjadi hari ini, tetap saja kami bisa belajar dari kitab-Mu, yaitu Samuel yang akan kita baca hari ini Tuhan, sehingga apa yang berkenan padamu boleh kami pahami, boleh kami ketahui, sehingga hati kami boleh diubahkan sama seperti orang-orang yang akan kita baca pada malam ini, hatinya yang berkenan kepadamu. Roh Kudus, izin pimpinlah kami, didiklah kami, dan bukakan mata hati pikiran kami untuk menjadi siap menerima firman-Mu malam ini, mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman kita mulai dari pembacaan kita pada malam ini ya. Baik, pembacaan kita diawali dari 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 7. Perang melawan bangsa Filistin. Mari kita membacanya. Sudah setahun sejak Saul menjadi raja, lalu ia memerintah 2 tahun lagi atas Israel. Dan Saul memilih bagi dirinya 3.000 dari antara orang Israel. Dan 2.000 ada bersama Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Dan 1.000 ada bersama Yonatan di Gibea Benyamin. Dan dia mengirimkan selebihnya dari bangsa itu masing-masing kembali ke tendanya. Dan Yonatan memukul kalah pangkalan militer orang Filistin yang berada di Geba. Dan orang Filistin itu mendengar. Dan Saul meniup sangkakala ke seluruh negeri itu sambil berkata, biarlah orang Ibrani mendengar. Dan seluruh bangsa Israel mendengar seraya berkata, Saul telah memukul kalah pangkalan militer orang Filistin, dan juga Israel telah menjadi kekejian bagi orang Filistin. Dan seluruh bangsa itu berkumpul mengikuti Saul sampai ke Gilgal.
Dan orang Filistin berkumpul untuk berperang melawan Israel dengan 30.000 kereta perang dan 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan seperti pasir di tepi laut banyaknya. Dan mereka mendaki serta berkemah di Mikmas, sebelah timur Bet Awen. Dan orang-orang Israel melihat bahwa mereka dalam keadaan terjepit, karena rakyat itu memang terdesak. Lalu bangsa itu menyembunyikan diri mereka di dalam gua-gua, dan di celah-celah, dan di tebing-tebing batu yang terjal, di dalam lubang-lubang kubur, dan di dalam terowongan-terowongan bawah tanah. Dan orang Ibrani itu menyeberangi Yordan ke tanah Gad dan Gilead. Dan Saul masih berada di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikuti dia sambil gemetar. Kita lanjut ke 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 23. Dan dia menunggu selama 7 hari, menurut waktu yang telah diatur bersama Samuel. Namun Samuel tak kunjung datang ke Gilgal, dan rakyat telah tercerai-berai darinya. Lalu Saul berkata, "Bawalah ke sini kepadaku persembahan bakaran dan persembahan pendamaian itu." Lalu ia mempersembahkan persembahan bakaran. Dan terjadilah segera setelah dia menyelesaikan persembahan bakaran itu, maka datanglah Samuel. Lalu Saul pergi menyongsong dia dan memberkati dia. Lalu Samuel berkata, "Apakah yang sudah engkau perbuat?" Dan Saul berkata, "Sebab aku melihat rakyat tercerai-berai dariku, dan engkau tidak juga datang pada waktu yang ditentukan, dan orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka aku berkata, sekarang orang Filistin akan turun kepadaku di Gilgal, dan aku belum mencari perkenanan hadirat Yahweh. Jadi aku memaksakan diriku dan mempersembahkan persembahan bakaran." Lalu Samuel berkata kepada Saul, "Engkau telah berlaku bodoh, bahwa engkau sudah tidak memelihara perintah Yahweh Elohimmu yang telah Dia perintahkan kepadamu. Sebab sedianya Yahweh akan mengokohkan kerajaanmu atas Israel sampai selamanya. Namun sekarang kerajaanmu tidak akan bertahan. Yahweh telah memilih baginya seorang yang sesuai dengan hatinya, dan Yahweh telah menetapkan dia sebagai pemimpin atas umatnya. Sebab engkau tidak memelihara apa yang Yahweh telah perintahkan kepadamu." Kemudian Samuel bangkit dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Dan Saul menghitung jumlah orang yang ada bersama dia, kira-kira 600 orang. Dan Saul serta anak laki-lakinya Yonatan dan orang-orang yang ada bersamanya berdiam di Gibea Benyamin. Dan orang-orang Filistin berkemah di Mikmas. Lalu keluarlah para perampas dari kemah orang Filistin dalam 3 pasukan. Satu pasukan berputar ke arah Ofrah, ke tanah Sual, dan satu pasukan memutari jalan ke Bet Horon, dan satu pasukan lagi berputar ke jalan perbatasan yang tampak menurun pada lembah Zeboim ke arah padang gurun. Dan waktu itu tidak ditemukan seorang pun pandai besi di seluruh Israel, karena orang Filistin telah berkata, "Jangan sampai orang-orang Ibrani itu membuat pedang atau tombak." Dan seluruh Israel pergi turun kepada orang Filistin, masing-masing menajamkan mata bajaknya
dan cangkul, dan kapaknya, dan sabitnya. Dan 1 pim adalah bayaran untuk menajamkan mata bajak, dan untuk cangkul, dan untuk bajak berkepala 3, dan untuk kapak, dan untuk memperbaiki mata bajak. Dan terjadilah pada hari pertempuran bahwa tidak ditemukan pedang maupun tombak di tangan setiap orang yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi itu ditemukan pada Saul dan pada Yonatan anak laki-lakinya. Dan pasukan orang Filistin itu telah keluar menuju perlintasan di Mikmas. Kita lanjut ke 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 23. Kemenangan Yonatan. Dan tibalah waktunya saat Yonatan putra Saul itu berkata kepada orang muda yang membawakan senjatanya, "Marilah, dan kita akan pergi menuju kubu pertahanan orang Filistin yang berada di sebelah sana." Namun, dia tidak mengatakan kepada ayahnya. Dan Saul sedang menunggu di ujung Gibea di bawah pohon delima di Migron, juga orang-orang yang bersama dia, kira-kira 600 orang. Dan Ahia anak Ahitab, anak Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Yahweh di Silo, saat itu sedang mengenakan efod. Dan orang-orang tidak mengetahui bahwa Yonatan telah pergi. Dan di antara perlintasan-perlintasan yang Yonatan berusaha melaluinya untuk mencapai kubu pertahanan orang Filistin itu, terdapat tebing berbatu yang terjal di satu sisi dan juga tebing berbatu yang terjal di sisi lain. Dan nama yang satu adalah Bozez dan nama yang lain adalah Seneh. Tebing yang satu berada di utara di depan Mikmas, dan tebing yang lain berada di selatan di depan Gibea. Dan Yonatan berkata kepada orang muda yang membawakan senjatanya, "Mari kita akan menyeberang ke kubu pertahanan orang-orang tak bersunat itu. Mungkin Yahweh akan bekerja bagi kita, karena tidak ada rintangan bagi Yahweh untuk menyelamatkan dengan banyak atau dengan sedikit orang." Dan pembawa senjata itu berkata kepadanya, "Lakukanlah semua yang ada di dalam hatimu. Majulah. Lihatlah aku di sini bersamamu, semantap hatimu." Dan Yonatan berkata, "Lihatlah, kita akan menyeberang menuju orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Jika mereka berkata seperti ini kepada kita, 'Tetaplah diam di tempat sampai kami datang kepadamu,' maka kita akan diam di tempat kita dan tidak pergi mendaki menuju mereka. Namun, jika mereka berkata seperti ini, 'Mari naiklah kepada kami,' maka kita akan naik, karena Yahweh telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Dan itu akan menjadi tanda bagi kita." Dan mereka berdua terlihat oleh pasukan pertahanan Filistin. Dan orang-orang Filistin itu berkata, "Lihatlah, orang-orang Ibrani itu keluar dari lubang-lubang tempat mereka menyembunyikan diri mereka." Dan orang-orang dari pasukan pertahanan itu menjawab Yonatan dan pembawa senjatanya, serta berkata, "Datanglah mendaki kepada kami, dan kami akan mengajarkan kamu sesuatu." Dan Yonatan berkata kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, karena Yahweh telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Dan Yonatan mendaki dengan kedua tangan dan kakinya, dan pembawa senjatanya itu mengikuti dia. Lalu orang-orang Filistin itu berjatuhan di hadapan Yonatan,
dan pembawa senjata itu membunuh mereka di hadapannya. Dan itulah pembantaian yang pertama ketika Yonatan dan pembawa senjatanya memukul mati kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah dari alur bajak di ladang. Lalu timbullah kegentaran di dalam kemah, di medan pertempuran, dan di antara seluruh rakyat, para pasukan pengawal dan para penjara. Mereka pun gemetar, dan tanah pun bergoncang, dan itu merupakan kegentaran terhadap Elohim. Dan para penjaga Saul di Gibea Benyamin mengamati, dan tampaklah orang banyak itu telah dihalau pergi, dan mereka pergi ke sana dan ke sini. Kemudian Saul berkata kepada orang-orang yang berada bersamanya, "Hitunglah sekarang dan lihatlah siapa saja yang telah pergi dari kita." Lalu mereka menghitung, dan ternyata Yonatan serta pembawa senjata itu tidak ada di sana. Dan berkatalah Saul kepada Ahia, "Bawalah tabut Elohim ke sini." Karena tabut Elohim ada bersama umat Israel pada waktu itu. Dan terjadilah sementara Saul berbicara kepada imam, keributan di perkemahan Filistin itu terus berlanjut. Semakin lama semakin dahsyat. Dan Saul berkata kepada imam itu, "Tariklah tanganmu." Lalu Saul dan seluruh rakyat yang bersama dia itu berkumpul bersama-sama dan pergi ke pertempuran. Dan ternyata pedang setiap orang menikam temannya. Suatu kepanikan yang sangat dahsyat. Lalu orang-orang Ibrani yang sebelumnya bersama orang Filistin itu yang telah pergi bersama mereka sampai ke dalam kemah berputar balik. Bahkan mereka bergabung bersama orang Israel yang ada bersama-sama Saul dan Yonatan. Dan semua orang Israel yang telah menyembunyikan diri di perbukitan Efraim mendengar bahwa orang-orang Filistin telah melarikan diri, dan mereka pun mengejarnya di dalam pertempuran. Dan Yahweh menyelamatkan Israel pada hari itu, dan pertempuran itu meluas sampai ke Bet Awen. Kita lanjut teman-teman ke 1 Samuel 14 ayat 24 sampai 46. Sumpah Saul. Dan orang Israel tertekan pada hari itu, karena Saul telah mendesak orang-orang mengucapkan sumpah dengan berkata, "Terkutuklah orang yang makan makanan sampai sore, karena aku telah membalas dendam atas musuh-musuhku." Terkutuklah orang yang makan makanan sampai sore, ketika aku telah membalas dendam atas musuh-musuhku. Maka tidak ada seorang pun yang mencicipi makanan. Lalu semua orang dari negeri itu masuk ke dalam hutan, dan di sana terdapat madu di atas permukaan tanah. Dan rakyat masuk ke dalam hutan itu, dan lihatlah suatu aliran madu. Namun tidak seorang pun yang memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, karena orang-orang itu takut akan sumpah itu. Dan Yonatan tidak mendengar ketika ayahnya membuat bangsa itu bersumpah. Dan dia meletakkan ujung tongkat yang ada di tangannya serta mencelupkannya ke dalam sarang madu. Dan dia memasukkan tangannya ke mulutnya, lalu kedua matanya menjadi terang. Dan seorang dari bangsa itu menjawab serta berkata, "Ayahmu dengan keras telah mengambil sumpah dari bangsa ini dengan mengatakan, terkutuklah orang yang memakan makanan pada hari ini." Maka orang-orang itu menjadi lemah. Lalu Yonatan berkata, "Ayahku telah menyusahkan negeri ini. Lihatlah sekarang,
Mataku menjadi terang karena aku telah mencicipi sedikit madu itu. Betapa jauh lebih baik jika pada hari ini orang-orang itu dengan leluasa telah menikmati jarahan dari musuh-musuhnya yang telah mereka temukan. Sebab sekarang pukulan dari antara orang Filistin tidaklah besar. Dan pada hari itu mereka memukul orang Filistin dari Mikmas sampai ke Ayalon. Namun rakyat menjadi sangat lemah dan rakyat melakukan penjarahan dan mereka mengambil kambing domba dan lembu sapi dan anak-anak lembu sapi dan mereka menyembelihnya di atas tanah dan rakyat memakan dengan darahnya. Dan mereka memberitahukan Saul dengan berkata, "Lihatlah, rakyat telah berdosa melawan Yahweh. Mereka makan dengan darahnya." Dan Saul berkata, "Kalian telah berlaku keji. Sekarang gulingkan bagiku sebuah batu besar pada hari ini." Dia pun berkata, "Berpencarlah ke tengah-tengah rakyat dan katakanlah kepada mereka, mendekatlah kepadaku setiap orang dengan membawa lembunya dan setiap orang dengan dombanya dan sembelilah di sini dan makanlah. Dan jangan berbuat dosa melawan Yahweh dengan makan bersama darahnya." Lalu seluruh rakyat masing-masing membawa lembunya di tangannya pada malam itu dan menyembelihnya di sana. Dan Saul mendirikan sebuah mezbah bagi Yahweh. Inilah mezbah pertama yang ia bangun bagi Yahweh. Kemudian Saul berkata, "Marilah kita turun mengejar orang Filistin pada malam hari, dan kita akan menumpas mereka hingga terang fajar. Dan jangan biarkan seorang pun dari mereka tetap hidup." Dan mereka berkata, "Lakukanlah apa yang baik menurut pandanganmu." Dan imam itu berkata, "Marilah kita mendekat kepada Elohim di sini." Dan Saul bertanya kepada Elohim, "Haruskah aku turun mengejar orang Filistin? Apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel?" Tetapi pada hari itu dia tidak menjawab. Dan Saul berkata, "Kalian semua, para pemimpin bangsa ini, datanglah mendekat ke sini dan ketahuilah, serta lihatlah dengan cara apa dosa ini terjadi pada hari ini. Sebab demi Yahweh yang hidup, yang menyelamatkan Israel, tentulah jika itu adalah putraku Yonatan, dia pasti akan mati." Dan tidak ada seorang pun yang menjawabnya dari seluruh rakyat itu. Lalu ia berkata kepada seluruh Israel, "Kamu berada di sisi yang satu dan putraku Yonatan serta aku akan berada di sisi yang lain." Dan rakyat berkata kepada Saul, "Lakukanlah apa yang baik menurut pandanganmu." Dan Saul berkata kepada Yahweh, Elohim Israel, "Tunjukkanlah yang tak bercela." Dan terluputlah rakyat itu, tetapi kedapatanlah Yonatan dan Saul. Lalu Saul berkata, "Buanglah undi antara aku dan putraku Yonatan." Maka kedapatanlah Yonatan. Lalu berkatalah Saul kepada Yonatan, "Katakanlah kepadaku, apakah yang telah kau perbuat?" Dan Yonatan memberitahukannya serta berkata, "Memang aku telah mencicipi sedikit madu dari ujung tongkat yang ada di tanganku. Lihatlah aku di sini. Seharusnya aku mati." Dan Saul berkata, "Beginilah Elohim bertindak, bahkan lebih lagi, karena engkau pasti akan mati, Yonatan." Namun rakyat berkata kepada Saul, "Haruskah Yonatan mati? Dia yang telah melakukan penyelamatan besar di Israel."
Dijauhkanlah kiranya hal itu. Demi Yahweh yang hidup, tidak ada sehelai rambutnya pun yang akan jatuh ke atas tanah, karena pada hari ini ia telah bekerja bersama Elohim. Demikianlah rakyat menyelamatkan Yonatan, dan dia tidak mati. Dan Saul pun pulang dari mengejar orang Filistin, dan orang Filistin itu pergi ke tempat asal mereka. Baik teman-teman, kita lanjut ke 1 Samuel 14 ayat 47 sampai 52. Keluarga Saul dan pemerintahannya. Dan Saul mengambil alih kerajaan atas Israel dan berperang melawan semua musuh yang ada di sekelilingnya. Dia membuat mereka menderita, dan dia bertindak dengan gagah perkasa serta memukul orang Amalek, lalu melepaskan Israel dari tangan para penjarahnya. Dan anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan dan Yiswi dan Malkisoa, dan nama kedua anak perempuannya, nama anak yang lebih tua adalah Merab, dan nama yang lebih muda Mikal. Dan nama istri Saul adalah Ahinoam, putri Ahimaas. Dan nama panglima perangnya adalah Abner, anak Ner, paman Saul. Dan Kis, ayah Saul, serta Ner, ayah Abner, adalah anak Abiel. Dan peperangan hebat melawan orang Filistin terjadi seumur hidup Saul. Dan apabila Saul melihat seorang gagah perkasa ataupun seorang pemberani, maka dia mengumpulkannya kepadanya. Satu Samuel 15 ayat 1 sampai 9. Kita lanjut teman-teman. Ketidaktaatan Saul. Dan Samuel berkata kepada Saul, Yahweh telah mengutus aku untuk mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya, atas Israel. Dan sekarang, dengarkanlah suara firman Yahweh. Beginilah Yahweh Tsebaot berfirman, Aku akan membalas kepada Amalek atas apa yang telah dia perbuat terhadap Israel, betapa dia telah menghadangnya di perjalanan ketika dia keluar dari Mesir. Sekarang pergilah, dan kamu akan memukul kalah Amalek, serta menghancurkan segala yang ia punya. Dan kamu tidak boleh berbelas kasihan atasnya, dan kamu harus membunuh semuanya, baik pria sampai wanita, dari bayi sampai yang sedang menyusui, dari lembu sampai domba, dari unta sampai keledai. Dan Saul mendengar serta mengerahkan rakyat ke Telaim. 200.000 pasukan berjalan kaki, dan 10.000 orang adalah orang Yehuda. Lalu Saul datang ke kota orang Amalek dan berdiam menanti di lembah. Lalu Saul berkata kepada orang Kenit, Pergilah, berangkatlah, menjauhlah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya aku tidak menghancurkan kamu bersamanya. Sebab kamu telah berlaku baik terhadap orang-orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Dan orang Kenit itu menjauh dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek dari Hawilah, sejauh engkau berjalan ke Shur, yang berada di depan Mesir. Dan dia menangkap hidup-hidup Agag, raja orang Amalek. Namun dia menumpas semua orang dengan mata pedang. Dan Saul serta rakyat berbelas kasihan terhadap Agag dan atas yang terbaik dari ternak dan dari
binatang gembalaan, dan dari barang-barang, dan domba-domba, dan segala yang baik, dan mereka tidak mau menumpasnya. Namun segala yang tidak berharga dan buruk, mereka menumpasnya. Mari kita lanjut ke 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 31. Saul ditolak menjadi raja. Lalu firman Yahweh datang kepada Samuel dengan mengatakan, "Aku menyesal bahwa aku telah menjadikan Saul memerintah sebagai raja, karena dia telah berbalik dari mengikuti aku, dan dia tidak bangkit untuk melaksanakan firman-Ku." Dan Samuel menjadi marah, lalu ia menangis sepanjang malam kepada Yahweh. Dan Samuel bangun pagi-pagi benar untuk bertemu Saul. Dan telah diberitahukan kepada Samuel dengan berkata, "Saul telah datang ke Karmel, dan lihatlah, dia telah membuat sebuah tugu peringatan atas dirinya, dan telah pergi berkeliling, dan telah melintas serta turun ke Gilgal." Lalu Samuel datang kepada Saul. Dan Saul berkata kepadanya, "Diberkatilah engkau oleh Yahweh. Aku telah bangkit untuk melaksanakan firman Yahweh." Dan Samuel berkata, "Lalu apa artinya suara ternak di telingaku itu, dan suara binatang gembalaan yang aku dengar itu?" Dan Saul menjawab, "Mereka telah membawanya dari Amalek, karena orang-orang sana sayang terhadap yang terbaik dari ternak dan dari binatang gembalaan itu, dengan maksud untuk dipersembahkan kepada Yahweh Elohim. Dan sisanya kami telah menumpasnya." Lalu Samuel berkata kepada Saul, "Berhentilah, dan aku akan menyatakan kepadamu apa yang telah Yahweh katakan kepadaku tadi malam." Dan Saul berkata kepada Samuel, "Katakanlah." Dan berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, meskipun engkau kecil menurut pandanganmu sendiri, engkau menjadi pemimpin atas suku-suku bangsa Israel? Dan Yahweh telah mengurapi engkau sebagai raja atas Israel. Juga Yahweh telah mengutus engkau dalam suatu perjalanan, serta berkata, 'Pergilah dan tumpaslah orang-orang berdosa itu, orang Amalek, dan berperanglah melawan mereka sampai mereka dipunahkan.' Lalu mengapa engkau tidak mendengarkan suara Yahweh? Ya, engkau menyambar jarahan itu dan berlaku jahat dalam pandangan Yahweh." Lalu Saul berkata kepada Samuel, "Aku mentaati suara Yahweh, dan aku pergi di jalan yang telah Yahweh utus. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek itu, dan aku telah memusnahkan Amalek. Dan dari jarahan itu, rakyat mengambil kambing, domba, dan lembu sapi, barang yang utama yang dikhususkan untuk dikurbankan bagi Yahweh Elohimmu di Gilgal." Lalu Saul berkata kepada Samuel, dan Samuel berkata, "Apakah Yahweh senang dengan persembahan-persembahan bakaran dan kurban-kurban persembahan sama seperti menanti suara Yahweh? Ketahuilah, menaati lebih baik daripada mempersembahkan kurban, mendengarkan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab dosa ramalan adalah pemberontakan,
dan kejahatan serta penyembahan terafim adalah kedegilan. Sebab engkau telah menolak firman Yahweh, maka dia juga telah menolak engkau menjadi raja. Dan Saul berkata kepada Samuel, aku telah berdosa karena aku telah melanggar perintah Yahweh, dan perkataanmu karena aku telah takut terhadap rakyat, dan aku telah mendengarkan suara mereka. Dan sekarang ampunkanlah dosaku dan kembalilah bersamaku, dan aku akan menyembah Yahweh. Namun Samuel berkata kepada Saul, aku tidak akan kembali kepadamu, karena engkau telah menolak firman Yahweh, dan Yahweh telah menolak engkau menjadi raja atas Israel. Kemudian Saul berbalik untuk pergi, dan kemudian Samuel berbalik untuk pergi, dan Saul menarik punca jubah Samuel, dan jubah itu robek. Lalu Samuel berkata kepadanya, Yahweh telah mengoyakkan kerajaan Israel darimu pada hari ini, dan telah memberikan itu kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Dan juga yang mulia dari Israel tidak akan berdusta ataupun menyesal, karena dia bukanlah seorang manusia sehingga dia harus menyesal. Lalu Saul berkata, aku telah berdosa, hormatilah aku sekarang. Aku mohon kepadamu di hadapan para tua-tua bangsaku dan di hadapan Israel, dan kembalilah bersamaku, dan aku akan menyembah Yahweh Elohimmu. Dan Samuel pun berbalik mengikuti Saul, dan Saul menyembah Yahweh. Kita lanjut teman-teman ke 1 Samuel 15 ayat 32 sampai 35. Raja Agag dihukum mati. Kemudian Samuel berkata, bawalah kemari kepadaku Agag, raja orang Amalek itu. Agag pun kembali datang kepadanya dengan riang. Dan Agag berkata, pastilah pahitnya kematian telah berlalu. Lalu Samuel berkata, sama seperti pandangmu telah membuat wanita-wanita kehilangan anak-anak, maka tentulah ibumu akan kehilangan anak dari antara para wanita. Dan Samuel memenggal Agag di hadapan Yahweh di Gilgal. Lalu Samuel pergi ke Rama, dan Saul pulang ke rumahnya ke Gibea Saul. Dan Samuel tidak pernah melihat Saul lagi sampai hari kematiannya, karena Samuel berduka cita karena Saul. Dan Yahweh menyesal bahwa dia telah menjadikan Saul memerintah atas Israel. Mari kita lanjut teman-teman. Ini adalah pasal terakhir, pasal 16, dan akan terbagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama kita baca ya teman-teman. Judulnya Samuel diutus ke Bethlehem. Kemudian Yahweh berfirman kepada Samuel, berapa lama lagi kamu berduka cita untuk Saul? Karena aku telah menolaknya memerintah atas Israel. Isilah tandukmu dan dengan minyak dan pergilah. Aku akan mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, karena aku telah melihat seorang raja bagi diriku di antara anak-anak lelakinya. Dan Samuel berkata, bagaimana aku dapat pergi? Apabila Saul mendengar, maka dia akan membunuh aku. Dan Yahweh berkata, engkau harus membawa di tanganmu seekor lembu muda dari antara binatang gembalaan, dan harus berkata,
Aku telah datang untuk mempersembahkan kurban kepada Yahweh. Lalu engkau undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Dan aku akan membuatmu mengetahui apa yang harus engkau perbuat. Dan engkau harus mengurapi bagiku siapapun yang kukatakan kepadamu. Lalu Samuel melakukan apa yang telah Yahweh katakan dan pergi ke Bethlehem. Dan para tua-tua kota itu gemetar menemuinya, serta berkata, "Apakah engkau datang di dalam damai?" Dan dia berkata, "Damai. Aku telah datang untuk mempersembahkan kurban kepada Yahweh. Kuduskanlah dirimu, dan kamu harus datang kepadaku ke upacara pengorbanan itu." Lalu ia menguduskan Isai serta anak-anaknya dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan. Dan terjadilah pada waktu mereka datang, Samuel melihat Eliab, lalu berkata, "Sungguh yang diurapinya ada di hadapan Yahweh." Dan berkatalah Yahweh kepada Samuel, "Jangan memandang penampilannya atau karena tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya. Sebab manusia tidak melihat apa yang dia lihat. Sebab manusia memandang penampilan lahiriah, tetapi Yahweh memandang hati." Lalu Isai memanggil Abinadab, dan dia melewati Isai di depan Samuel. Tetapi ia berkata, "Juga Yahweh tidak memilih dia." Dan Isai menyuruh Syama melintasi. Tetapi Samuel berkata, "Juga Yahweh tidak memilih dia." Dan Isai telah menyuruh ketujuh anak-anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Yahweh tidak memilih di antara mereka ini." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Apakah ini semua anak-anakmu?" Dan dia berkata, "Masih ada yang termuda, dan sebenarnya dia sedang merawat kawanan ternak." Dan Samuel berkata kepada Isai, "Utuslah orang dan bawalah dia, karena kita tidak akan duduk berkeliling sampai dia datang ke sini." Kita lanjut teman-teman ke 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13. Daud diurapi sebagai raja. Kemudian Isai mengutus orang dan membawa Daud masuk. Dan dia tampak kemerah-merahan, dengan mata yang indah dan wajah yang tampan. Dan Yahweh berkata, "Bangkitlah, urapilah dia, karena itulah dia." Lalu Samuel mengambil tanduk berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan sejak hari itu sampai seterusnya, roh Yahweh turun ke atas Daud. Lalu Samuel bangkit dan pergi ke Rama. Ya, inilah bagian terakhir dari pasal yang terakhir ya teman-teman. Yaitu 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Daud bermain harpa. Dan roh Yahweh berpaling dari Saul, lalu oleh karena Yahweh, suatu roh yang jahat menakut-nakuti dia. Dan hamba-hamba Saul berkata kepadanya, "Lihatlah sekarang, suatu roh ilahi
suatu roh ilah-ilah yang jahat sedang menakut-nakuti engkau. Biarlah sekarang Tuanku berkata kepada hamba-hambamu yang ada di depanmu. Biarlah mereka mencari seseorang yang pandai bermain harpa. Dan akan terjadi ketika roh ilah-ilah yang jahat itu ada padamu, maka dia akan bermain dengan tangannya dan hal itu akan melegakan bagimu. Lalu Saul berkata kepada hambanya, sekarang juga carilah seseorang yang mahir bermain untukku, dan bawalah dia kepadaku. Salah seorang dari hamba-hambanya menjawab dan berkata, lihatlah, aku telah melihat seorang anak laki-laki dari Isai, orang Bethlehem itu, yang mahir dalam bermain, dan seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dan seorang prajurit perang dan mahir berkata-kata, dan seorang yang berpenampilan baik. Dan Yahweh ada beserta dia. Dan Saul mengirim utusan kepada Isai dan berkata, kirimkanlah anak laki-lakimu, Daud yang sedang bersama kawanan ternak itu kepadaku. Lalu Isai mengambil seekor keledai dengan roti dan sekirbat anggur dan seekor anak kambing, dan dia mengirimkannya kepada Saul melalui anaknya Daud. Dan Daud datang kepada Saul dan berdiri di hadapannya. Dan Saul sangat mengasihi dia. Dan dia menjadi pembawa senjata. Dan Saul mengutus orang kepada Isai dengan berkata, biarlah Daud berdiri di hadapanku. Karena dia telah mendapatkan kemurahan di mataku. Dan terjadilah ketika roh ilah-ilah itu ada pada Saul, maka Daud segera mengambil harpa dan memainkan dengan tangan. Lalu ada kelegaan bagi Saul dan keadaannya menjadi baik. Dan roh yang jahat itu pergi daripadanya. Ya teman-teman, itulah pembacaan kita pada malam hari ini. Sudah selesai. Kita membacanya di dalam 49 menit kurang lebih teman-teman. Oke, kita akan menutup pembacaan kita ini dengan berdoa. Sebentar ya, tadi ada. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu boleh kami baca pada malam hari ini. Pembacaan ini boleh selesai Tuhan, namun kami yakin dan percaya Engkau terus mendidik kami, terutama Engkau mendidik hati dan pikiran kami, agar boleh berkenan di hadapan-Mu. Apa yang perlu kami perbaiki, Tuhan bukakan jalan, bukakan hati dan pikiran untuk bisa memahaminya dan mengerti. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami,
Dan biarlah semua yang kami lakukan mendapatkan anugerah-Mu dan diberkati Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.